Bapak dan Ibu guru, khususnya para guru PPPK, ada satu informasi yang saat ini cukup menarik untuk kita bahas. Bagaimana jika nantinya pengelolaan guru PPPK berada di bawah naungan pemerintah pusat? Apakah ini akan menjadi kabar baik bagi kesejahteraan guru? Nah, baik Bapak Ibu, ada informasi yang menyebutkan bahwa dengan pengelolaan yang lebih terpusat, guru PPPK berpeluang mendapatkan hak dan kesejahteraan yang lebih jelas, termasuk THR, gaji ke-13, serta berbagai tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Tetapi ternyata ada sisi lain yang juga harus kita perhatikan. Karena kalau kebutuhan guru ditentukan secara lebih terpusat berdasarkan kebutuhan nasional, bukan tidak mungkin akan muncul kebijakan penempatan guru ke daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Nah, pertanyaannya, apakah tambahan kesejahteraan sebanding dengan kemungkinan guru harus ditempatkan di daerah lain? Mari kita bahas secara lengkap di Agus Channel Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kembali lagi bersama saya di Agus Channel Pendidikan. Channel yang membahas berbagai informasi seputar guru, PPPK, ASN, kebijakan pendidikan, serta perkembangan terbaru yang perlu kita ketahui. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah isu yang cukup menarik perhatian, yaitu mengenai kemungkinan pengelolaan guru PPPK yang berada di bawah naungan pemerintah pusat. Informasi ini tentu menarik karena menyangkut dua hal penting. Yang pertama adalah kesejahteraan guru, dan yang kedua adalah penempatan serta kebutuhan guru. Namun sejak awal saya perlu tegaskan, Bapak dan Ibu, pembahasan ini harus kita lihat sebagai informasi dan wacana yang masih perlu menunggu aturan teknis resmi pemerintah. Jadi jangan sampai informasi yang masih berupa kemungkinan langsung dianggap sebagai keputusan final. Sekarang mari kita lihat persoalannya dari awal. Nah, Bapak Ibu, permasalahan yang pertama, jadi Bapak dan Ibu, salah satu yang tentunya perlu menjadikan sorotan, yaitu salah satu persoalan yang selama ini sering muncul dalam dunia pendidikan adalah bagaimana memastikan kebutuhan guru dapat terpenuhi secara merata. Kita tahu bahwa kondisi setiap daerah berbeda. Ada daerah yang jumlah gurunya relatif cukup, tetapi di daerah lain masih terdapat kekurangan guru, baik untuk mata pelajaran tertentu maupun untuk jenjang pendidikan tertentu. Akibatnya, distribusi guru menjadi salah satu persoalan penting. Di satu sisi, ada guru yang sudah berada di suatu daerah dan telah lama mengajar ya di sekolah tersebut. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa sekolah-sekolah yang kekurangan guru tetap mendapatkan tenaga pendidik. Dari sinilah kemudian muncul gagasan bahwa kebutuhan guru perlu dilihat secara lebih luas, bahkan lebih perspektif kebutuhan nasional. Jika pengelolaan guru PPPK nantinya lebih terpusat, pemerintah pusat akan memiliki ruang yang lebih besar untuk melihat kebutuhan guru antar wilayah. Artinya kebutuhan guru tidak hanya dilihat berdasarkan satu sekolahan atau satu daerah saja, tetapi bisa dipetakan berdasarkan kebutuhan pendidikan secara lebih luas. Dan dari sinilah muncul dua sisi yang perlu kita pahami bersama. Ada potensi kabar baik, tetapi juga ada konsekuensinya. Nah, kabar baiknya apa Bapak Ibu? Tentunya ini yang menjadikan sorotan perhatian kita semuanya. Bapak dan Ibu, kita mulai dari sisi yang menjadikan kabar baik Bapak Ibu. Nah, jika pengelolaan PPPK benar-benar semakin terpusat dan kemudian diikuti dengan kebijakan yang memperjelas hak serta kesejahteraan, tentu ini menjadi suatu sangat yang positif bagi Bapak Ibu guru. Dalam referensi yang kita bahas, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah peluang adanya THR, gaji ke-13, dan berbagai tunjangan lain sesuai ketentuan
yang berlaku. Kenapa hal ini penting? Karena bagi guru, kesejahteraan bukan hanya persoalan mendapatkan penghasilan setiap bulan, tetapi juga bagaimana status hak tunjangan dan perlindungan dalam menjalankan tugas dapat memiliki mekanisme yang jelas. Jika hak tersebut nantinya benar-benar diatur secara nasional dan diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka guru akan memiliki kepastian yang lebih baik. Namun sekali lagi saya ingatkan, kita jangan langsung menganggap bahwa semua PPPK otomatis mendapatkan seluruh fasilitas seperti PNS. Karena semuanya tetap bergantung pada regulasi dan aturan teknis yang ditetapkan pemerintah. Jadi yang perlu kita tunggu adalah bagaimana bentuk kebijakannya, kemudian siapa yang berhak, dan bagaimana pula mekanisme pemberiannya. Nah, dan tentunya yang terakhir adalah kapan aturan tersebut mulai diberlakukan. Itulah yang nantinya harus kita lihat dari regulasi resmi. Oke Bapak Ibu, ini adalah tadi merupakan kabar baik yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Namun Bapak Ibu, ada konsekuensi sisi lain yang tentunya ini merupakan konsekuensi dari yang pertama. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya justru sangat penting. Kabar baik selalu memiliki konsekuensi yang harus kita pahami. Jika kebutuhan guru nantinya ditentukan secara nasional, maka pemerintah tentu akan melihat daerah mana yang kekurangan guru. Misalnya ada satu daerah yang memiliki jumlah guru yang berlebih, sementara di daerah lain masih kekurangan guru untuk mata pelajaran tertentu. Maka secara logika kebijakan pemerintah akan berusaha melakukan distribusi tenaga pendidik agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Artinya ada kemungkinan muncul konsep penempatan berdasarkan kebutuhan. Inilah yang perlu diperhatikan oleh guru PPPK. Jangan sampai kita hanya melihat sisi THR, gaji 13 ataupun tunjangan, tetapi kita juga harus memahami bahwa jika pengelolaan dilakukan lebih terpusat, bisa saja terdapat kebijakan penempatan yang lebih fleksibel berdasarkan kebutuhan guru secara nasional. Dengan kata lain, guru mungkin tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan sekolah, tempatnya bertugas saat ini, tetapi juga bisa saja menghadapi kebijakan penempatan berdasarkan kebutuhan daerah. Tetapi saya kembali tegaskan Bapak dan Ibu, ini bukan berarti semua guru PPPK pasti akan dipindahkan. Mekanisme tersebut tentunya masih harus menunggu aturan resmi dan teknis pemerintah. Jadi jangan panik dan jangan pula langsung menyimpulkan bahwa guru PPPK akan dipindah ke luar daerah. Jadi kita masih harus melihat bagaimana aturan akhirnya dibuat Bapak Ibu. Nah, tentunya berikutnya adalah bagaimana solusi dan kebijakan yang perlu diperhatikan. Nah, oke Bapak Ibu, lalu apa yang menjadi solusi dari permasalahan ini? Nah, menurut saya, jika pemerintah benar-benar ingin melakukan pengelolaan guru secara lebih terpusat, ada beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, aturan harus jelas. Jadi guru harus mengetahui sejak awal bagaimana mekanisme pengangkatan, penempatan, pemindahan, hak dan tunjangan hingga perlindungan kerja. Jadi jangan sampai guru hanya mengetahui kebijakannya tetapi tidak mengetahui mekanisme pelaksanaannya. Nah, kedua, penempatan harus mempertimbangkan kondisi guru ya. Misalnya faktor keluarga, masa pengabdian, kebutuhan sekolah, kompetensi, serta kondisi daerah tujuan. Karena guru bukan hanya sebuah angka dalam sistem kepegawaian. Guru ini adalah manusia yang memiliki keluarga dan kehidupan sosial. Nah, yang ketiga, pemerintah perlu memberikan kepastian kesejahteraan. Jadi, jika guru diminta memiliki fleksibilitas dalam penempatan, maka tentu harus ada keseimbangan dengan hak dan kesejahteraan
yang diterima. Jadi jangan sampai tuntutan mobilitas meningkat, tetapi dukungan kesejahteraan tidak jelas. Oke, yang keempat, kebutuhan guru harus dipetakan secara akurat. Jangan sampai terjadi guru dipindahkan ke satu daerah, sementara ternyata beberapa tahun kemudian kebutuhan di daerah tersebut sudah terpenuhi. Oke, Bapak Ibu. Jadi data kebutuhan guru ini harus benar-benar diperbarui. Yang kelima, komunikasi dengan guru harus diperkuat. Jadi sebelum kebijakan diterapkan, guru perlu mendapatkan sosialisasi yang jelas, ya. Apa haknya, apa kewajibannya, bagaimana pelaksanaannya, ya. Tentunya ini harus diperjelas. Jadi kalaupun nanti ada penempatan, bagaimana mekanisme penempatannya, berapa lama penempatannya, dan bagaimana jika guru memiliki alasan tertentu untuk mengaju keberatan. Jadi semua itu harus dijelaskan secara transparan, Bapak Ibu. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, tentunya apa yang harus sebaiknya dilakukan oleh guru PPPK. Nah, ini tentunya yang perlu mendapatkan perhatian. Oke Bapak Ibu, yang tentu di sini yang perlu dilakukan adalah menurut saya tidak perlu panik Bapak Ibu. Jadi jangan mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. Yang paling penting itu adalah mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi pemerintah. Oke. Kemudian Bapak Ibu juga perlu memahami kembali dokumen kepegawaian masing-masing dan pahami status kepegawaian, penempatan, tugas mengajar, serta hak dan kewajiban yang berlaku. Oke Bapak Ibu, tentunya itu yang bisa saya informasikan kepada Bapak Ibu, dan tetap semangat dan bekerja sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.